Jadi karakter kejujuran itu sering hilang sehingga lalu anak-anak main tidak jujur dan nanti kalau jadi pejabat juga jadi gak jujur. Jadi yang kedua adalah soal kebenaran. Jadi memang mau mencari kebenaran, bukan mencari istilah kepentingan diri sendiri dan kejujuran kebenaran itu kan sebenarnya satu nilai yang sama. Lalu yang ketiga yang jadi penghargaan pada nilai setiap orang. Kenapa sih saya gampangannya saya jadi imam? Salah satu yang menonjol adalah bahwa hidup saya itu ternyata dibantu, diselamatkan oleh banyak orang lain dan banyak orang bukan Katolik. Saya akan cerita, waktu kecil saya hampir mati karena keracunan ketela. Waktu itu saya kelas 5 SR. Bapak Ibu sedang ke gereja. Saya di rumah dengan adik-adik saya. Dan kami memasak ketela. Dan tidak tahu ternyata ketelanya ketela beracun. Dan yang menarik adik-adik saya makan tidak apa-apa, tapi saya kolaps, hampir mati. Lalu adik saya pada teriak, "Mas Parno mau mati." Dan siapa yang menyelamatkan saya adalah tetangga saya, seorang sederhana yang miskin, yang sering tidak saya anggap, itu yang datang ke rumah saya dan membantu menyelamatkan saya. Katanya saya diberi empedu mentah dari ayam, lalu saya bisa sembuh. Itu pengalaman pertama saya diselamatkan oleh tetangga orang Muslim yang sederhana. Yang kedua, saya pernah juga mau mati waktu di SMP, yaitu tenggelam di kolam. Waktu itu siang-siang saya ke kolam renang dengan teman saya yang masih kecil. Saya kelas 3, dia kelas 2 SMP. Lalu teman saya itu terjun ikut renang, semangat sekali. Saya juga tertarik, lalu saya terjun. Saya lupa bahwa saya itu belum pernah bisa renang. Memang renang di sungai, iya, tapi renang di kolam belum. Akhirnya apa? Singkatnya saya tenggelam. Dan karena tenggelam, apa yang menarik, saya ingat guru-guru saya. Terutama suster yang mengatakan kalau kamu mati, kamu ngaku dosa. Saya ngaku dosa di dalam kolam itu. Itu pertama kali ngaku dosa di dalam kolam. Saya ingat guru bahasa yang mengatakan sambil menyelam minumlah air. Lalu maka apa? Saya minum air gelagapan, memang mau mati. Lalu ingat guru fisika saya di SMP mengatakan kamu itu diem aja mesti akan naik karena massa jenismu itu lebih istilahnya ada udara yang kamu akan buat naik. Maka saya bergerak macam-macam. Singkatnya resultante gayanya malah saya turun. Singkatnya saya tenggelam betul dan kolaps, nggak sadar. Tiba-tiba saya sudah di pinggir kolam, ditolong banyak orang. Dan saya tanya siapa yang meminggirkan saya, ternyata adik kelas saya yang kecil, yang saya anggap remeh, itu ternyata yang menyelamatkan saya. Jadi sekolah saya dimulai di sekolah rakyat, bukan sekolah seperti sekarang, sekolah dasar. Karena dulu itu ada yang disebut sekolah rakyat, karena memang ada rakyat, ada yang bukan rakyat. Nah, sekolah rakyat itu ada bermacam-macam. Ada yang hanya boleh sampai kelas 5. Tidak, karena dia bukan anak pejabat dan bukan anak londo. Kalau anak pejabat londo bisa sampai kelas 6 dan nanti ke SMP dan seterusnya. Kalau rakyat enggak. Bahkan ada yang paling jelek hanya boleh sampai kelas 2. Dianggap sudah cukup. Nah, saya mengalami sampai boleh kelas 6. Dan yang menarik memang sekolah di desa saya, ya yang Katolik sedikit. Yang Katolik ya di kelas itu ya saya saja, karena hanya ayah saya. Tapi yang menarik pelajaran agama, kalau yang lain ikut Jumat itu agama Islam, saya boleh keluar. Karena keluar, apa yang saya buat, saya tanya romo paroki saya kalau Jumat tuh kosong. Ya udah, kamu ke gereja ya. Lalu kalau Jumat saya ke gereja ikut latihan misdinar. Jadi tidak ikut pelajaran Islam tapi jadi misdinar. Sejak itu saya kenal hidup imam-imam di paroki saya. Dan itu sebenarnya yang membuat saya tertarik jadi imam, terutama juga karena pastor paroki saya, pastor kapelan yang sangat baik, dekat dengan anak-anak. Itu yang membuat saya senang. Kenapa saya sekarang ini menjadi dosen fisika? Sebenarnya
itu bukan pilihan saya. Waktu saya lulus sarjana muda filsafat oleh Romo Provinsial, saya ditanya mau belajar apa. Saya karena seneng matematik, tadi di SMP nilainya 10 tuh, Romo saya kepengen belajar matematika. Terus Romo Provinsial itu bilang gini, tapi sudah ada yang memilih matematik, jadi gimana kalau kamu belajar fisika gitu. Saya kaget tuh. Namanya Romo Provinsial tahu bahwa saya kaget gitu. Dia bilang gini, tapi kan fisika itu kan separuhnya kan isinya matematik, jadi kamu tetap belajar matematik gitu. Itu cara pimpinan menyadarkan frater yang belum tahu apa-apa gitu. Akhirnya apa? Ya saya ikut aja, kan ada kaul ketaatan. Oke Romo, kita coba. Dan ternyata menjalankan ketaatan itu, lalu saya akhirnya masuk belajar fisika di Sanata Dharma, lalu nanti juga di Boston dan seterusnya untuk pendidikan fisika dan seterusnya. Ternyata itu menggembirakan setelah saya masuk, apalagi setelah saya ngajar, membantu mahasiswa-mahasiswa untuk belajar itu, pergulatan belajar fisika yang tidak mudah, itu ternyata membuat saya gembira dan senang. Jadi saya tidak kecewa atau tidak menyesal bahwa istilahnya seperti dipilihkan oleh pimpinan saya, tapi pilihannya itu ternyata kok cocok gitu. Buktinya sampai sekarang ya saya tetap gemuk mengajar fisika, tidak frustrasi dan seterusnya. Dan saya senang artinya mengajar mereka mahasiswa itu, apalagi kalau mengajar di lab sambil main sana sini dan macam-macam. Dan saya sekarang ini kan salah satu bidang saya yang saya ajarkan adalah bagaimana mengajarkan fisika itu pada anak-anak yang menyenangkan, itu yang saya kembangkan. Saya menulis itu sudah tua, senang menulis itu sebenarnya. Tapi awalnya sebenarnya waktu saya sebagai frater di Jakarta belajar filsafat, itu saya diserai menjadi redaksi majalah Utusan. Majalah Utusan yang sekarang di sini itu dulu di Jakarta. Ya di pemimpinnya di Jakarta. Maka saya 3 tahun menangani sebagai redaksi. Nah, menangani itu kadang-kadang juga karena artikel kurang, lalu mulai ikut menulis dan seterusnya. Itu awalnya. Tapi yang paling banyak saya mulai menulis sebenarnya adalah waktu saya sudah tabisan. Setelah tabisan sering membimbing retret, yaitu retret anak SMA, SPG, guru macam itu. Itu memberi retret sendiri itu saya capek. Saya pikir ternyata yang membutuhkan retret banyak. Kalau semakin banyak orang bisa membimbing retret, itu menurut saya jauh lebih bagus. Maka saya punya pikiran, mendingan aku membuat buku mengenai membimbing retret. Itu buku pertama yang diterbitkan oleh Canisius, yaitu menjadi pembimbing retret anak SLP SMA. Ternyata itu laris, banyak orang latihan dan lalu banyak guru dan saudara juga bisa membimbing retret, sehingga kebutuhan untuk membimbing retret remaja itu banyak. Lalu saya kembangkan membuat buku retret untuk mahasiswa karena saya juga mendampingi. Dan sejak itu lalu juga banyak membimbing retret biarawan-biarawati, maka lalu saya juga mengembangkan itu. Jadi tulisan saya yang pertama yang banyak dari Canisius itu adalah memang mendampingi retret. Awalnya dari kebutuhan. Lalu setelah itu saya sering menulis juga di majalah Utusan, lalu juga majalah Rohani. Nah, majalah Rohani kan tentang artikel-artikel kecil. Nah, suatu hari itu yang menyemangati saya pergi ke Madiun, ketemu Romo asing, yaitu Romo Passionis, itu Romo dari Itali, sudah tua. Dia kenalan, Romo Paul ya? Iya. Aku senang sekali loh dengan tulisan Romo di majalah Rohani yang sederhana tapi yang konkret itu dibutuhkan. Nah, itu yang membuat saya semangat. Kalau itu dibutuhkan, maka sejak itu saya selalu nulis setiap bulan di majalah Rohani sampai hari ini. Itu yang lebih majalah. Nah, menulis itu karena saya akhirnya setelah belajar mendapat doktor, lalu dari sisi ilmu saya kan berkembang, terutama untuk pendidikan fisika, pendidikan sains dan seterusnya. Maka karena kebiasaan nulis buku rohani, lalu juga saya kembangkan menulis buku ilmiah, lebih buku pendidikan dan seterusnya.
kebanyakan buku pendidikan yang umum diterbitkan di Canisius, sedangkan ilmiah yang lebih ini oleh USD karena supaya nilainya lebih tinggi karena dalam bidang ilmiah gitu. Itu ya. Nah, buku saya dari sisi ilmiah sebenarnya yang paling menonjol setelah saya pulang dokter, saya nulis buku judulnya sederhana, yaitu Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan. Ternyata itu luar biasa. Kenapa? Kebetulan memang itu baru pertama kali konstruktivisme masuk ke Indonesia. Maka oleh Departemen Pendidikan buku itu dipakai setiap kali saya lokakarya di banyak Departemen Pendidikan di Jakarta, di Palembang, di luar Jawa macam-macam menggunakan buku itu. Ya, itu untungnya Canisius. Sampai sekarang pun seringkali saya malah diminta akan terbit ulang sekian tuh. Berarti memang itu sangat dibutuhkan untuk perkembangan pendidikan. Singkatnya kan konstruktivisme mau mengungkapkan bahwa yang disebut pengetahuan itu adalah bentukan siswa atau orang yang belajar. Jadi maka belajar itu harus aktif gitu. Nah dulu kan kebanyakan kita sering hanya diceramai guru, dan sekarang siswa harus lebih aktif, lebih belajar, lebih mengolah bahan dan macam-macam. Itu prinsipnya dari sisi filsafat. Lalu saya karena mengajar fisika, lalu saya juga banyak menulis buku tentang pengajaran, tentang bidang fisika, statistik dan seterusnya. Dan itu diterbitkan oleh Universitas Sanata Dharma sebagai buku ajar untuk mahasiswa, sehingga lebih termasuk buku penelitian dan macam-macam itu. Ini awalnya. Nah, lalu suatu hari setelah saya selesai jadi rektor Sanata Dharma, saya punya kesempatan sabbatical, yaitu setengah tahun ke Amerika. Maka saya minta ke Chicago. Waktu itu saya ikut kursus seksualitas, jadi lebih psikologi. Hasil kursus itu menghasilkan kalau tidak segitu 5 buku mengenai hidup membiara dan seksualitas, malah termasuk itu yang sangat laris juga waktu itu. Jadi karena jarang orang bicara soal seksualitas para suster, para romo gitu, maka itu lebih menarik membuat itu dan seterusnya. Jadi akhirnya ya sekarang buku saya memang bervariasi, tapi secara umum buku rohani, buku hidup membiara, buku pengajaran sains dan pendidikan umum, karena itu yang concern saya. Kegelisahan yang terbesar bagi saya adalah soal ketidakbanyak penghargaan terhadap nilai manusia. Jadi seperti sekarang ini banyak konflik, perang, orang membunuh orang sesukanya, menindas orang dan macam-macam. Itu yang membuat saya sedih. Karena concern saya itu justru setiap orang itu siapapun itu punya nilai yang harus dihargai, yang harus dihormati. Tidak boleh begitu saja, ini orang jahat disikat atau ini siapa. Nah, maka peristiwa akhir-akhir ini bagi saya sangat menyedihkan. Karena dan bahkan yang membunuh banyak orang itu mengatakan orang yang bertuhan atas nama Tuhan, tapi kok membunuh, itu kan menurut saya tidak pas. Sehingga saya senafas dengan Paus Leo dan Paus Fransiskus yang dulu. Setiap orang adalah bernilai, siapapun, termasuk kalau itu musuhmu, itu punya nilai yang harus kamu hargai. Jadi sehingga hal itu yang juga saya gunakan kalau saya memberi kuliah. Meskipun saya mengajar utamanya kan fisika, tapi sering saya masukkan nilai-nilai penghargaan pada orang, penghargaan pada nilai orang, soal keadilan, soal istilahnya menghargai siapapun, termasuk kerukunan antar mahasiswa di kelas, bukan bersaing supaya unggul, tapi justru bagaimana membantu teman-teman lain itu bisa maju dan seterusnya. Itu yang menurut saya sekarang menyedihkan, karena justru di zaman sekarang ini istilahnya penindasan terhadap nilai orang itu cukup tinggi, dan dalihnya selalu dalih rohani atau dalihnya demi istilahnya aman, maka dibabat orang-orang yang dianggap tidak benar. Padahal tidak benarnya juga belum jelas, karena tidak ada pengadilan yang tuntas dan betul. Jadi soal itu membuat saya
cukup sedih ya. Apalagi saya sebagai pastor Yesuit kan memang diajak oleh kongregasi saya juga istilahnya mendukung untuk menghormati, menghargai hak asasi, nilai kemanusiaan dan seterusnya. Mengajak untuk hidup mau bersama orang lain yang berbeda dan seterusnya. Maka teladan Paus Fransiskus bagi saya sangat kuat di sini bagi saya, di mana dia sebagai paus mau bertemu dengan siapapun, termasuk yang dianggap berbeda, bernilai lain, agama lain, politik lain. Untuk apa? Karena itu sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang berjalan bersama. Maka perlu saling menjaga kerukunan itu. Menurut saya PR utama untuk pendidik sekarang adalah berani mengajarkan nilai karakter, nilai kebaikan, nilai kemanusiaan. Di samping tentu saja nilai ilmunya, intelektualitasnya. Jadi menurut saya ke depan kita membutuhkan kesatuan antara intelektual dan juga kejiwaan dan kebaikan orang. Kalau itu disatukan, itu pendidikan akan maju. Tapi kalau hanya tekanannya pada ilmunya toh, tetapi karakternya, orangnya tidak dididik menjadi baik, nanti malah jadi mengacu perkembangan. Pandai tapi korupsi, kan ngaco. Pandai tapi malah untuk membunuh banyak orang karena merasa ingin kuat sendiri. Saya kira lalu dunia akan kacau. Maka dibutuhkan memang orang yang pandai tapi orang yang baik, yang berpikir kepandaiannya untuk membantu semua orang bisa maju dan berkembang. Kalau itu terjadi menurut saya dunia ke depan akan lebih makmur, lebih bagus dan lebih gembira. Itu saya kira yang tantangan terbesar, dan itu tidak mudah karena juga tidak semua orang tua dan pendidik juga sadar itu. Kadang-kadang nggak mau, kok anakku diajari menolong orang lain, orang miskin gitu. Lalu kan membuang-buang waktu, kenapa tidak? Daripada dengan menolong itu justru berkembang kejiwaannya untuk membantu orang lain dalam hidup selanjutnya dan seterusnya. Jadi saya kira itu tantangan besar dan dimanapun. Setelah tabisan, karya saya itu di paroki. Jadi saya bekerja di paroki ya, relatif paroki yang sederhana dan miskin, yaitu di Batu Retno, Wonogiri, selama 1,5 atau 2 tahun di sana. Dan bagi saya pengalaman paroki itu sangat menyenangkan, terutama karena saya bisa kenal bagaimana orang-orang sederhana itu sungguh-sungguh menghidupi iman Kristiani. Mereka begitu tekun, bersemangat, mati raganya tinggi, dan kesetiaan pada Tuhan, pada gereja itu tinggi. Itu yang saya alami di sana. Lalu saya setelah itu menjadi dosen di ATMI, Akademi Teknik Mesin Industri di Solo. Tapi di sana hanya setahun karena saya tidak begitu kerasan, karena meskipun 1 tahun saya sakitnya berkali-kali. Lalu saya akhirnya pindah ke paroki Wonosari di Gunung Kidul. Di paroki itulah saya sebenarnya mengalami yang disebut kegembiraan rohani atau konsolasi besar. Yaitu kenapa? Karena saya merasa di situ panggilan saya sebagai imam itu didukung banyak orang, dan terutama yang menarik didukung oleh anak-anak. Di paroki itu ada kumpulan anak-anak dari SD, SMP, SMA yang disebut Cinta Damai. Nah, mereka ini setiap Sabtu, Minggu kumpul, dan saya bisa bersama mereka, dan kesatuan dengan mereka, saling mendoakan, didoakan, itu ternyata membuat saya begitu gembira, terutama merasa diterima oleh anak-anak itu dan anak-anak senang. Nah, akibat itu saya tadinya kan dari ATMI itu sedikit banyak saya kan agak mungkin ada unsur stres gitu loh. Tapi justru dengan doa-doa anak-anak ini, di mana anak-anak gembira dan seterusnya, membuat saya juga gembira dan senang. Baru dari situ saya pindah ke Sanata Dharma sejak tahun 85 sampai hari ini. Sehingga profesi saya yang utama sebenarnya yang paling lama adalah sebagai dosen di Sanata Dharma sejak tahun 85 sampai sekarang ini. Jadi, dan tugas utama saya pertama adalah memang menjadi dosen
di Fakultas Keguruan untuk pendidikan fisika. Itu yang saya lakukan. Nah, selama jadi dosen memang pernah diangkat menjadi dekan FKIP 2 term, tapi term kedua belum selesai, saya dipilih sebagai rektor Sanata Dharma. Maka lalu saya menjadi rektor Sanata Dharma selama 6 tahun, mulai tahun 2001. Setelah itu saya dari Sanata Dharma menjadi wakil ketua untuk Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik ASCI, dan itu cukup lama saya di sana. Pernah juga diangkat menjadi ketua yayasan Canisius yang membawai PT Canisius ini. Zaman dulu, zaman juga masih ada sulit-sulitnya gitu loh. Itu mengalami itu semua. Setelah tahun umur 70, yaitu tahun 2000, saya lahir 50, berarti tahun 20 ya. Itu saya pensiun sebagai dosen tetap, tapi masih dikontrak untuk jadi dosen tidak tetap. Prinsip hidup saya yang saya pegang sekarang pertama-tama secara rohani adalah meneladan mengikuti hidup Yesus, yaitu mewartakan cinta kepada semua orang di mana saya ditemukan atau saya diutus. Dan itu berarti apa? Mewartakan soal istilahnya nilai kemanusiaan, yaitu bahwa setiap orang itu dicintai Tuhan, setiap orang itu punya nilai. Maka saya justru mewartakan itu di dalam hidup saya. Nah, dalam konteks itu menurut saya penting kalau saya mengatakan begini, hidup ini kan hanya sekali, tidak akan diulang. Maka menurut saya hidup yang sekali ini saya harus istilahnya minimal menyumbangkan sesuatu kebaikan bagi dunia ini supaya lebih baik. Dan salah satunya menyumbang dalam konteks mengasihi, menghargai nilai setiap orang. Itu yang saya kadang-kadang kan orang berpikir hidup ini sekali tidak usah. Menurut saya meskipun sekali penting kalau saya meninggalkan sesuatu yang positif meskipun sedikit atau meskipun kecil. Karena lalu hidup ini punya makna, bukan hanya terbuang begitu saja.